selamat malam. Ya, ketemu lagi nih bersama saya Andre Rokito di Investor Academy Indonesia ya, Sobat Cuan Multibagger ya. Kita sama-sama cuan multibagger nih tahun ini mudah-mudahan ya. Nah, kita ketemu lagi nih sama Pak Donald dan Civivi. Selamat malam Pak Donald, Civivi. Malam, malam. Oke, nah kita mau bincang-bincang nih, mau ngobrol-ngobrol nih beberapa pertanyaan yang lalu itu yang belum kejawab-jawab, kita mau coba jawabin ya. Nah ini thank you banyak nih Pak Donald, biarpun dari kemarin udah rentetan terus dijawabin terus ya Pak pertanyaan Pak. Ini masih terus saja banyak yang bertanya ya nggak apa-apa lah nanti dibantu jawabin nih. Thank you banyak nih Pak Donald ya Pak sama CVV ya. Oke, nah ini ada yang nanya nih Pak. Pak gimana nih prospek sektor konstruksi 2022 Pak? Ya, konstruksi kan yang selama 2020-2021 tertekan ya. Karena konstruksi itu sangat mengharapkan atau sangat tergantung lah sama anggaran pemerintah ya, khususnya emiten-emiten karya BUMN ya. Nah, anggaran pemerintah itu kan banyak dipakai buat penanganan COVID ya selama 2 tahun terakhir. Nah, apakah di 2022 jika asumsinya COVID sudah mulai mereda, sehingga pemerintah memiliki kemampuan untuk bisa mengalokasikan lagi dana untuk membangun ya, penekanan dari pemerintah kan di infrastruktur. Nah, apakah itu bisa kembali normal seperti yang terjadi di 2019 atau sebelumnya misalnya. Nah, ini yang mungkin menarik, jika memang itu bisa terjadi ya mungkin cukup menarik ya, apakah kemudian perusahaan-perusahaan karya konstruksi itu menjadi salah satu potensi bagi kita untuk melakukan berinvestasi di sana ya, walaupun mungkin dia adalah tipikal emiten yang siklikal. Artinya mungkin kita nggak bisa pegang lama ya, pada saat kita beli di harga murah ya. Sekarang sih kondisinya emang murah. Tapi kemudian jika harganya udah tinggi kita mungkin bisa menjualnya. Nah itu yang pertama kita perlu lihat. Yang kedua juga ada kemungkinan ya wacana ibu kota baru kembali digulirkan ya selama beberapa hari ini oleh Bu Sri Mulyani, sehingga tentunya pada saat kita berbicara soal pembangunan ibu kota baru tentu dibutuhkan anggaran untuk konstruksi ya, di mana perusahaan-perusahaan karya tentu akan dominan terlibat dalam pembangunan kota baru di Kalimantan Timur sana. Itu mungkin 2 hal yang bisa menjadi katalis perusahaan-perusahaan konstruksi ya. Jadi kalau kita lihat tuh aspek prospeknya. Tapi kemudian juga ada beberapa aspek yang kita perlu lihat ya, di samping memang valuasinya juga masih murah ya, masih murah. Artinya margin of safety-nya cukup baik ya untuk kita bisa masuk. Tapi kemudian kita perlu lihat yang pertama adalah faktor GCG ya. Jadi selama beberapa tahun terakhir gitu kita melihat ada beberapa hal negatif nih yang kita perhatikan dari emiten-emiten konstruksi, bukan hanya kasus-kasus misalnya korupsi ya, baik itu emitennya maupun anak usahanya, tapi juga yang kita perhatikan adalah kondisi keuangan ya, dengan hutang yang besar khususnya seperti Waskita ya, PSBP ya, itu kemarin terancam untuk bangkrut, tapi kemudian dibantu dengan PNM sehingga kemudian bisa diselamatkan ya. Tapi kemudian ya kemampuan hutang yang besar ini tentu membuat emiten konstruksi itu tidak bisa seekspansif yang dulu gitu ya. Karena ruang dia untuk bisa bertumbuh itu udah sangat dibatasi oleh hutang yang besar. Jadi potensi dia untuk bertumbuh itu udah sangat terbatas karena hutang yang besar ini. Dengan hutang yang besar ini yang mencekik itu bahkan mereka harus melepas beberapa aset, termasuk aset-aset bagus ya, jalan-jalan tol yang mungkin bisa memberikan recurring income ke depannya, itu harus dilepas. Sehingga malah justru memberikan potensi penurunan pendapatan karena mereka melepaskan aset-aset yang produktif, yang bagus, yang bisa menjadi sumber pertumbuhan recurring income ke depannya. Tapi dengan melepas aset ini mereka bisa menyehatkan laporan keuangannya
sehingga tidak perlu terlalu dibebani oleh pembayaran bunga hutang. Nah ini jadi kemampuan mereka untuk bisa bertumbuh ya, untuk ekspansif itu sudah sangat terbatas karena hutang yang sangat besar. Yang kedua juga jika kita mengikuti ya perkembangan harga baja atau harga-harga material ya, kayu ya, semen gitu ya, bukan cuma harga telur sama minyak goreng, tapi juga harga baja gitu ya, kayu itu juga harganya naik signifikan, sehingga jika anggaran pemerintah walaupun naik tapi masih terbatas ya, itu akan berpotensi untuk menggerus profit margin mereka yang sebenarnya sudah sangat tipis, ya kan? Jadi profit margin mereka aja udah sebelum COVID di mana harga-harga ini belum naik itu udah tipis gitu ya. Nah sekarang dengan harga baja, harga kayu gitu yang memumbung tinggi, ya itu juga malah justru akan menggerus profit margin yang tipis itu gitu. Jadi ini juga akan menjadi sebuah hal yang mungkin membuat ya bagi saya jadi emiten-emiten konstruksi ya, khususnya BUMN karya itu jadi kurang menarik ya, kurang menarik, dan mungkin malah ada beberapa emiten-emiten bahan baku yang mungkin seperti baja yang mungkin justru jauh lebih menarik dibandingkan jika masuk ke emiten-emiten konstruksi. Nah, kira-kira mungkin seperti itu ya. Oke, ya jadi kalau kita ngomongin konstruksi ini di tahun 2022 ini masih jadi watch list aja ya Pak ya. Mungkin kurang menarik juga ya Pak ya kalau kita sebutnya ya. Betul, Oke. betul. Nah, tapi ini bukan ajakan membeli atau menjual ya kalau kita sebutnya ya. Buat teman-teman Ya. juga kan silahkan dipelajari lagi kembali ya. Mungkin bisa jadi kan kita juga kan mungkin belum tentu tepat ya Pak. Ada hal-hal tertentu juga ya Pak. Ya. Nah, ini Pak kalau terkait dengan bank digital dengan yang berbau-bau bank digital seperti agro dan lain-lain itu gimana nih Pak? Mungkin dari Pak Donald Pak. Iya, jadi mungkin kita harus melihat beberapa variabel ya. Emang bank digital itu seksi gitu ya, bisnis masa depan ya kan. Mungkin kalau kita berinvestasi dari sekarang, waktu dia masih kecil gitu ya, nanti dia jadi besar, kita akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Kira-kira gitu ya growing story-nya yang ditawarkan ya. Tapi kemudian jika kita lihat ya harga sekarang kan itu valuasinya udah sangat tinggi ya. Bank-bank digital ya, you name it lah, bank-bank kecil yang sebelumnya mungkin nggak terlalu terkenal gitu kan, atau muncul sekarang menarik perhatian ya, dan harganya pun jadi naik luar biasa tinggi. Bahkan ada satu survei yang membandingkan nih bank-bank digital di Indonesia sama yang di luar tuh jauh lebih mahal bank digital Indonesia gitu ya. Misalnya dibandingkan Nubank, itu jauh lebih mahal Bank Jago ya daripada Nubank di Brasil. Nah ini yang perlu kita cermati ya. Oke, kita boleh tertarik dengan prospek dia yang mungkin sangat menarik yang pertama. Tapi yang penting juga dalam hal berinvestasi ya kita harus melihat valuasinya ya. Seberapa prospektif dia, tapi kalau harganya sudah mahal, udah premium, artinya resikonya udah membesar. Ya, resikonya udah membesar. Bukan berarti harganya nggak akan naik lagi. Bisa jadi harganya naik terus gitu ya, seperti Tesla. Tapi kita ngomong resiko yang membesar. Artinya apa? Kalau resiko membesar, ada potensi. Ya, ada potensi begitu dia tidak memenuhi ekspektasi dari pasar, ya kan? Pasar pun akan menghukum dia dengan sangat kejam. Ya, mungkin sudah pernah kita lihat kasusnya dengan misalnya Unilever ya. Unilever kan karena kinerjanya bagus terus dihargai dengan valuasi premium. Tapi kemarin pada saat terjadi penurunan kinerja ya di 2020 ya 2021 harganya turun sangat signifikan. HM Sampurna juga seperti itu. Kita melihat ya, saya nggak tahu kasusnya apakah buka juga seperti itu gitu ya, Bukalapak IPO di harga
ya, bukannya menawarkan keuntungan, tapi malah justru menjadi sumber kerugian dari mereka yang terlibat di situ karena tidak memperhatikan valuasinya, ya kan? Jadi berbahaya kalau kita hanya melihat prospeknya saja. Jadi harus dilihat juga valuasinya. Nah, yang kedua juga harus dicek ya, bank digital itu seperti apa gitu ya. Karena kayaknya juga saya pribadi masih belum melihat muatnya bank digital ini gitu ya. Konsep yang ditawarkan apakah mereka emang bisa lebih mengalahkan yang bank-bank konvensional, ya kan? Karena ya mungkin ya bank-bank digital ini akan menarik perhatian bagi milenial ya, tapi milenialnya mungkin nggak semua juga gitu ya. Mungkin untuk transaksi-transaksi yang nilainya kecil di bawah 1 juta atau mungkin di bawah 10 juta itu masih oke. Tapi bagi mereka yang punya uang banyak, ya kan, atau ingin melakukan bisnis dalam jumlah besar, apakah mereka lebih tertarik masuk ke bank digital atau bank konvensional yang lebih menawarkan keamanan, misalnya, ya kan? Jadi ini mungkin juga hal yang mungkin juga harus diperhatikan. Oke lah, emang trennya ke sana, tapi apakah emang benar ya yang namanya bank digital ini akan kemudian mengalahkan bank konvensional yang juga akan berusaha melakukan proses digitalisasi, walaupun mereka nggak bisa dibilang sebagai bank digital ya, tapi mereka punya yang namanya digital produk ya kan, sama seperti misalnya BCA dan Blue ya kan, yang satu bank digital Blue, yang satu adalah bank konvensional dengan produk-produk digital. Nah, apakah kemudian nanti Blue akan lebih profitable dibandingkan BCA? Nah, itu belum tentu ya, belum tentu. Jadi konsepnya di saat ini pun masih belum jelas ya, masih belum jelas. Yang ketiga juga kalau kita lihat perusahaan-perusahaan digital, perusahaan-perusahaan unicorn atau startup ya di dalam sebuah industri atau sebuah sektor seperti bank digital, biasanya akan ada 1-2 pemenang. 1-2 pemenang yang polanya itu mengatakan winner takes all gitu ya. Jadi nanti at the end of the day ya, mungkin dalam waktu 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, itu yang berjaya itu cuma ada 1 atau 2 bank digital di Indonesia ya. Di beberapa negara udah ditunjukkan seperti itu. Nggak ada bank digital ketiga, keempat, kelima gitu ya, walaupun mungkin presidennya BCA ngomong akan ada 3 gitu ya. Itu mungkin karena dia mau menambahkan Blue ya, setelah banknya Bank Jago ya, plus nggak tahu nanti Grab dengan siapa, apakah dengan Fama atau dengan yang lain gitu ya, Danamon atau gimana, yang ketiganya BCA misalnya gitu. Nah, yang lainnya akan hilang, akan kalah dari persaingannya. Kita mungkin sudah melihat polanya sedikit di e-commerce ya. Di e-commerce itu ada 2 pemain besar, yaitu Tokped dan juga Shopee ya. Nah, yang ketiga itu kayak Bukalapak itu jauh sekali kinerja penjualannya dibandingkan dengan 2 yang di atas ini. Sehingga kalau ngelihat trennya ya mungkin cukup dipertanyakan nih e-commerce yang ranking 3, ranking 4 dan ke bawah ya. Karena biasanya yang berjaya itu ya 2 besar di atas ya, antara Tokped sama Shopee. Nah, bank digital juga akan kasusnya seperti itu. Jika yang berjaya itu adalah 1 atau 2, maksimal 3 gitu. Nah, yang lain gimana? Sementara mungkin ada banyak orang di luar sana yang mungkin berinvestasi di bank-bank digital lain yang kecil-kecil ya kan. Sementara mungkin yang berjaya itu hanya 1 atau 2, yang kecil-kecil ini mungkin akan kalah bersaing ya kan. Apakah nanti investasi di bank-bank digital yang akan kalah ini akan menjadi sesuatu yang merugikan? Nah, ini juga harus kita lihat ya perkembangan ke depannya. So, hati-hati ya di bank digital. Saya sih memilih untuk tidak masuk ya ke sektor ini karena emang sudah hype ya, seperti katakan oleh Peter Lynch, sudah sangat hype. Jadi valuasinya udah sangat mahal. Menurut Peter Lynch ya lebih baik dihindari. Mungkin gitu ya.
Oke ya, memang harus hati-hati juga ya Pak ya, jangan sampai ikut-ikutan euforia ya Pak, disebutkan tadi ya. Betul, betul. Jangan Oke, mungkin ikutan euforia. Vivi, gimana tanggapan sih? Udah sih cukup lah. Ya, tapi paling saya tambahin aja ya, karena kan evaluasi bank digital itu masih eh, bentuknya harapan ibaratnya. Buat selanjutnya kita masih lihat dulu dia bisa perform nggak. Kalau kayak Arto kan dia emang udah ada cerita bagusnya kan. Makanya dia masih ngelanjutin kenaikan. Tapi kalau misalnya kenyataan di bawah harapan, ya mungkin ada turunnya rada lumayan gitu kali ya. Nah itu, Oke, cuman, oke. hati-hati juga ya kalau kita sebut ya. Oke. Oke, kalau gitu thank you banyak nih Pak Donald atas insight-insightnya. Apa namanya tuh memang harus hati-hati ya, jangan sampai sembarangan juga kan kita sebut tuh, oh hanya gara-gara ada embel-embel di kita jadi kita main HK aja ya Pak ya. Itu harus hati-hati juga. Oke, thank you banyak Pak Donald atas insight-insightnya. Thank you banyak ya. Semoga kita bertemu lagi di video berikutnya ya. Thank you Pak Donald, CV. Thank you, Andre. Bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.